Perkenalkan, saya Widariani dari kelas 1B dari perjalanan wisata. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tanda-tanda peringatan, larangan, dan pemberitahuan, di mana tugas ini merupakan dari tugas ujian praktik dari mata kuliah K3L dengan dosen pengampu Memnya Rahayu STMPAR MM PAN. Adapun beberapa contoh dari tanda larangan, peringatan, dan pemberitahuan. Yang pertama, tanda peringatan. 1. Bahaya listrik tegangan tinggi. Tanda peringatan bahaya tegangan listrik tinggi berfungsi untuk memberitahu orang-orang bahwa ada peralatan listrik atau saluran listrik bertegangan tinggi yang berpotensi membahayakan orang di sekitar. Kedua, hati-hati kepala terbentur. Tanda peringatan hati-hati kepala terbentur berfungsi untuk memperingatkan pengguna jalan agar berhati-hati saat melintasi kawasan berbahaya. Rampu ini bermanfaat untuk menciptakan ketertiban lalu lintas dan meminimalisasi angka kecelakaan lalu lintas. Yang ketiga, hati-hati bahan beracun. Tanda peringatan hati-hati beracun berfungsi untuk memperingatkan pengguna jalan agar berhati-hati di kawasan yang menunjukkan bahwa ada bahan kimia yang beracun dan dapat menyebabkan keracunan atau sakit yang serius jika masuk ke dalam tubuh. Yang keempat, hati-hati permukaan panas. Tanda peringatan hati-hati permukaan panas berfungsi untuk memperingatkan orang agar tidak menyentuh permukaan yang panas untuk menghindari luka bakar. Yang kelima, hati-hati berbahaya. Tanda peringatan hati-hati berbahaya berfungsi untuk memperingatkan pengguna jalan agar berhati-hati saat melintasi kawasan berbahaya. Yang kedua, tanda larangan. Pertama, dilarang merokok. Tanda larangan dilarang merokok berfungsi sebagai peringatan bahwa di area tertentu, terutama di tempat yang terdapat bahan-bahan mudah terbakar, merokok dilarang karena dapat menimbulkan kebakaran. Dilarang membawa makan dan minum. Tanda larangan dilarang membawa makan atau minum berfungsi untuk mengingatkan karyawan agar tidak membawa makanan ataupun minuman ke area tersebut karena dapat mengganggu aktivitas kerja, mengotori area kerja, hingga mengontaminasi produk. Dilarang mengaktifkan handphone. Tanda larangan dilarang mengaktifkan handphone berfungsi untuk melarang pengguna ponsel di area yang memiliki potensi bahaya, seperti di area elektromagnetik. Jangan ditekan. Tanda larangan jangan ditekan berfungsi untuk melarang pengguna untuk menyentuh benda atau bagian dari benda. Yang kelima, dilarang membawa logam. Tanda larangan membawa logam berfungsi untuk melarang penggunaan benda atau jam tangan berbahan logam di area yang mengandung medan magnet yang kuat. Yang ketiga, tanda pemberitahuan. Pertama, titik kumpul. Tanda peringatan titik kumpul berfungsi untuk memastikan setiap orang tahu di mana harus berkumpul, bahkan saat panik karena keadaan darurat. Telepon darurat. Tanda pemberitahuan telepon darurat berfungsi untuk memberikan informasi tentang keberadaan telepon darurat seperti lokasi dan informasi terkait kebakaran. Pintu evakuasi darurat. Tanda pemberitahuan pintu evakuasi darurat berfungsi untuk memberikan arahan dan mempercepat proses evakuasi serta memberikan rute alternatif bila rute biasa tidak bisa dilewati. Klinik darurat. Tanda pemberitahuan klinik darurat berfungsi untuk memberikan informasi tentang lokasi atau tindakan yang perlu diambil dalam keadaan darurat. Dan pelampung darurat. Tanda pemberitahuan pelampung darurat atau pelampung keselamatan berfungsi untuk menunjukkan lokasi penyimpangan child life jacket atau jaket pelampung untuk anak-anak saat terjadi kondisi darurat yang mengharuskan penumpang meninggalkan kapal. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai tanda peringatan, larangan, dan pemberitahuan. Semoga video ini sebagai referensi atau motivasi dari kalian semua sehingga dapat mengetahui apa-apa saja itu tanda peringatan, larangan, dan pemberitahuan. Saya